Filler itu dia kan fungsinya banyak ya. Salah satunya buat volumizing, buat shaping bentuk wajah. Jadi kita ada filler itu cairan isinya. Iya. Dia itu isinya hyaluronic acid. Kita suntikin di bagian-bagian mana yang mau dibentuk. Bagian mana nih yang kurang? Misalnya, dagunya kurang panjang, ya udah kita suntikin filler di situ. Yang jelas kalau awet muda lifestyle itu perlu dijaga. Tetap kelihatan kok dari kulit orang tuh juga bisa kelihatan. Kalau hidup sehat, sering makan sayur, buah, serat kayak gitu kelihatan. Terus juga perawatan, selain treatment juga skincare. Karena kan kulit juga butuh vitamin ya. Iya benar. Kalau kita minum vitamin, kulit skincare, vitaminnya skincare. Nah, itu bisa nggak sih dok perawatan yang bisa ngembaliin lagi atau bisa bikin simetris gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bareng Yuni Larasati di acaranya Podcast Radar Kediri. Pastinya di Radar Kediri TV yang mana informasinya selalu update. Terus juga di sini tempatnya kalau kalian mau cari-cari informasi yang anti hoax ya, kalian bisa subscribe YouTube-nya Radar Kediri TV. Nah, biasanya di Radar Kediri TV ini ngebahas mengenai politik gitu ya, bahasan-bahasan yang berat atau mungkin sepak bola gitu ya identiknya. Tapi sekarang ini beda. Kita akan membahas sesuatu yang lebih segar lagi, sesuatu yang lebih baru, yaitu tentang kecantikan. Nah, pastinya saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh pakarnya ya. Pakar nih bahasanya. Saya ditemani oleh Dr. Sakaraning Dian Paramita. Ini namanya agak sulit nih ya. Langsung saja, halo Dokter Mita. Halo Kak Yuni. Oke. Dokter Mita, ini asli Kediri ya? Ya, aku asli Kediri. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk informasi Dokter Mita ini dokter kecantikan di MD Klinik ya dok ya? Iya, betul. Udah praktik selama 2 tahun ya? Iya, betul. Oke, 2 tahun. Nah, dokter, di sore hari ini kita bakal membahas tentang kecantikan tuh luas banget ya. Iya. Tapi sebelum itu saya mau tanya, kenapa dokter kecantikan itu selalu cantik gitu? Makasih. Nanti kalau Kenapa? pasiennya dateng ya dokternya kurang cantik, nanti nggak yakin. Nggak yakin Mari pasiennya. ya. Jadi biar yakin dokternya harus cantik gitu. Nah dok, sebelum kita ngobrol jauh tentang kecantikan, aku mau tanya, sekarang tuh di Indonesia ya, spesifiknya di Indonesia tuh tren kecantikannya seperti apa sih? Sekarang di Indonesia tuh sekarang udah beragam banget ya tren kecantikan. Jadi nggak mesti yang harus putih, kurus tinggi dibilang cantik itu enggak. Sekarang udah pada open minded semua. Yang penting kulit sehat, terus juga wajahnya profesional dan atraktif kayak gitu. Oke. Nah, kalau cantik stereotip yang cantik itu putih atau cantik itu kurus itu kayak udah jadul banget. Betul. Ya berarti. Itu udah nggak zaman nih. Jadi kalau cantik tadi katanya Dokter Mita itu kulit sehat seperti itu. Nah, kulit sehat sendiri itu yang kayak gimana sih dok? Kulit sehat itu biasanya dia jarang banget ada masalah. Oke. Kayak misalnya jarang jerawatan, jarang punya flek, terus kulitnya kelihatan plumpy, glowing kayak bayi gitu. Kayak bayi. Nah, itu idaman banget tuh ya kulit kayak gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong mengenai kecantikan nih, sekarang tuh banyak banget trennya dok. Karena semua cewek tuh pengen cantik termasuk saya gitu. Ini curhat ya. Nah, aku tuh seneng banget hari ini ketemu sama Dokter Mita karena secara nggak langsung bisa tanya-tanya unek-unekku selama ini gitu. Nah dokter, banyak sekali treatment di luar sana gitu. Nah kalau sekarang yang lagi marak tuh V-shape gitu. Kalau dari kacamata dokter sebagai seorang dokter, V-shape itu apa sih dok? V-shape, jadi kan tadi salah satu tren kecantikan kan lihat wajah yang atraktif. Jadi yang profesional juga. V-shape treatment itu biasanya untuk shaping wajah supaya dia lebih kelihatan V, kelihatan lebih tirus. Iya. Kan dilihat di artis-artis Hollywood, Korea itu wajahnya kan profesional banget ya, V gitu bentuknya, kayak gitu. Jadi itu bisa ya dok, kayak dagunya tuh lancip gitu. Betul. Itu aku pengen banget sih dok. Itu diapain dok? Ditarik kah atau digimanain gitu? Kalau itu biasanya kita tuh banyak treatmentnya, tapi kita nggak yang kayak harus lancip banget kayak nenek sihir gitu kayak ya. pizza. Enggak ya? Jangan dong, nggak profesional nanti. Tetap
rasio dari dahi, pipi sama dagu juga tetap harus profesional. Ada perhitungan, Ada berarti. perhitungannya Oh, juga. oke. Kayak gitu. Kalau untuk prosedur pengerjaannya itu seperti apa, Dok? Banyak banget. Jadi kita ada beberapa treatment ya untuk V-shape ini. Bisa mulai dari filler, bisa tarik benang, botox, ada energy based device juga kayak HIFU ataupun LIFU. Itu juga bisa buat V-shape treatment. Kalau V-shape itu berarti endingnya itu gimana rahang atau dagunya ini bisa lancip gitu ya? Ya, betul. Untuk seperti itu. Jadi ada beberapa treatment rangkaiannya, bukan V-shape sendiri gitu Iya. rangkaiannya, tapi ada beberapa seperti tadi yang dokter sebutkan tarik benang gitu ya. Tarik benang atau tanam benang, Dok? Tarik benang, karena Tarik benang, ditarik gitu ya. biasanya. Nah, kalau tarik benang sendiri nih, Dok, yang lagi marak tuh apa? Tarik benang atau filler kah? Atau botox kah? Sekarang ini yang lagi banyak sih filler. Filler ya. Lagi rame banget sih filler ini emang kayak gitu. Terus kalau pakai filler nih, semisal itu prosedur pengerjaannya sendiri seperti apa? Filler itu dia kan fungsinya banyak ya. Salah satunya buat volumizing, buat shaping bentuk wajah. Jadi kita ada filler itu cairan isinya. Iya. Dia itu isinya hyaluronic acid. Kita suntikin di bagian-bagian mana yang mau dibentuk. Bagian mana nih yang kurang, misalnya dagunya kurang panjang, ya udah kita suntikin filler di situ. Oke, jadi ada cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh gitu ya, Dok ya. Betul. Nah, kalau itu bisanya di area mana aja, Dok, filler itu sendiri? Filler banyak banget kalau di wajah ya. Kita Iya. ngomongin di wajah itu bisa di dahi, bawah mata, pelipis ya, ini pelipis, garis senyum, dagu, hidung, pipi juga bisa. Oh, itu berarti selain menambah volume seperti tadi yang udah dokter jelaskan, tapi juga bisa buat kerutan berarti kalau Iya, dahi. betul, gitu. betul. Kerutan tapi kerutan yang halus. Jadi nanti ada lagi treatment yang namanya botox. Kita Oh, bahas kalau nanti. botox tuh lebih yang kerutan yang membandel. Oh, ternyata ada ya. Aku dari dulu bingung, Dok. Filler, botox, terus bedanya di mana? Ternyata ini kita melihat pasiennya sendiri yang dibutuhkan tuh apa gitu dari Betul, perawatannya gitu. Nah, kalau tadi filler itu kan cairan berarti ada jenis-jenisnya nggak sih? Ada filler itu ada beberapa jenis. Yang paling umum biasanya yang untuk shaping. Shaping atau volumizing itu. Jadi untuk bikin struktur baru di wajah kita. Ada juga dia yang untuk collagen stimulator. Jadi untuk kulit kita supaya lebih plumpy, tapi itu butuh waktu lebih lama daripada yang struktural. Nah, itu tadi aku udah belajar dong. Kalau yang struktural tuh bisa lebih instan ya. Betul. Habis pengerjaan. Kalau yang kolagen itu memang dia merangsang kolagen kita supaya memproduksi sendiri. Iya, betul. Betul sekali. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu lebih familiar atau lebih condong pakai yang mana? Sekarang ini banyak yang shaping, yang untuk Shaping. struktural Lebih gitu. langsung gencar. jreng gitu. Kan langsung kelihatan hasilnya. Iya. Gitu. Kalau yang kolagen itu sekarang udah mulai naik, cuman belum banyak peminatnya. Oke. Kalau dari kacamata medis gitu, Dok, lebih aman yang mana gitu? Ada plus minusnya sendiri. Ada plus minus semuanya. Betul, semua ada Bisa plus minus. dijelaskan dong gimana? Jadi filler ini tindakannya juga tetap ada resiko, ada efek sampingnya juga. Karena kan tindakan injeksi ya. Jadi kita suntik pasti bisa memar, bisa luka, terus juga bisa terbentuk kayak benjolan gitu. Tapi tetap bisa diatasi. Dan yang paling parah, yang fatal itu bisa sampai menimbulkan kebutaan. Infeksi juga bisa kayak gitu. Oke. Kalau yang aku baca-baca, Dok, dari artikelnya itu yang kebutaan tuh yang berita yang sempat heboh kemarin di Singapura nggak sih? Ya, betul. Itu gimana, Dok, sampai bisa menimbulkan kebutaan? Padahal kan kalau dibilang itu bukan tindakan yang berat gitu ya untuk filler sendiri. Itu kenapa bisa mengakibatkan kebutaan? Jadi filler kan tadi ada dua macam ya, volumizing yang struktural sama yang collagen stimulator. Yang collagen stimulator ini yang dipakai yang pas di Singapura kemarin. Benar. Jadi kita harus benar-benar tahu filler mana yang dibutuhkan untuk wajah kita. Gitu. Kalau misalnya kita ingin shaping tapi dimasukin yang collagen stimulator, ya kurang tepat kayak gitu. Ini kemungkinan juga karena tindakannya itu kan pakai jarum. Jadi ada beberapa yang tindakan pakai jarum, ada yang pakai kanula. Kanula itu lebih safe, lebih aman. Kanula itu kalau boleh tahu apa, Dok? Kanula itu mirip jarum tapi dia tumpul.
Oke. Gitu. Karena pada saat kita suntikin filler nih, kita kan bisa kena nih pembuluh darah. Kita kan nggak bisa yang Benar. meraba-raba kayak di mana sih pembuluh darahnya, Mm-mm. nggak bisa. Karena filler ini termasuk gini ya, molekul yang gede, dia bisa menghambat suplai oksigen. Hmm. Nah, fatalnya kalau kita pas suntik di pembuluh darah, yang ngasih suplai oksigen ke mata. Oh iya, Gitu. karena kalau wajah tuh vital semua tuh ya. Betul, heeh. Nah, kalau dokter sebagai seorang dokter kecantikan di MD Klinik yang pasti udah kita udah tahu lah ya, terpercaya gitu. Nah, kiat-kiat apa sih kalau kita mau milih filler yang aman tuh kayak gimana? Filler yang aman, yang pertama yang jelas dijual di klinik ya. Jangan kita filler yang cuman online atau dijual Nah, di itu salon. bahaya banget ya, Dok, bahaya ya. banget. Kita nggak tahu isinya apa. Kalau yang di klinik biasanya sudah FDA approve, kadang ada yang udah BPOM kayak gitu. Lalu juga jangan lihat cheap filler gitu. Yang murah Betul, gitu ya. kayak gitu. Terus nanti pasti dibantu jelaskan kalau filler itu isinya hyaluronic acid, jadi aman untuk tubuh karena bisa diserap kayak gitu. Dan filler yang kita suntikin, yang volumizing itu sudah ada penawarnya. Jadi maksudnya kita nggak pengen nih nyuntik di sini, ternyata hampir kena pembuluh darah, kita bisa langsung mencairkan. Oh gitu ya. Jadi efeknya langsung, oh yaudah nggak kelihatan gitu. Berarti nggak yang permanen, bukan yang filler permanen ya. Bukan. Bisa yang dihancurin nanti hilang Lumer, sendiri kan, lumer gitu. gitu. Jadi memang profesional yang ngerjain pun juga berpengaruh gitu. Betul gitu. Jadi jangan sampai ya teman-teman semuanya pengen tampil cantik, ganteng gitu, mau filler, cari yang murah atau cari yang abal-abal, apalagi yang ngerjainnya bukan dokter. Ya. Itu kan sangat resikonya gede banget. Betul. Apalagi ada berita yang mana filler mengakibatkan kebutaan itu tadi. Makanya kita harus lebih berhati-hati. Makanya kalau mau filler ke MD gitu ya, Dok. Nah, kalau di MD sendiri, Dok, tadi udah kita udah ngobrol nih terkait dengan jangan yang murah. Sebenarnya patokan murah atau nggak murah nih gimana? Apalagi di MD tuh berapa sih sebenarnya untuk tampil cantik dengan filler tuh berapa kisarannya? Kalau di MD sendiri kita ada start dari 1,8. Itu filler dapat 1 cc yang Korea. Kan ada macam-macam ya. Korea ada, Eropa ataupun Amerika itu ada. Tergantung budget. Oke. Dan kebutuhan. Biasanya kalau yang udah semakin usia, volume loss-nya kan semakin banyak. Jadi semakin banyak tuh butuh ditacap. Kayak kantong mata kan udah mulai kendur, pipi kendur. Nah, itu lebih banyak cc-nya. Oke. Jadi untuk biaya sendiri tergantung dengan kebutuhan si pasien itu tadi. Betul Kayak sekali. berapa volume yang disuntikan, terus di bagian mananya juga, sama produk dari mana itu tadi. Kayak yang ada yang dari Eropa atau dari Asia, itu mahalan Eropa ya? Mahalan Eropa. Kenapa, Dok? Kenapa kalau Eropa tuh identik dengan mahal? Kenapa? Itu beda kah? Beda, bahannya beda. Bahannya sama hyaluronic acid, cuman kandungan kayak ikatannya, molekulnya itu beda-beda sih. Oke. Kalau filler nih, Dok, filler kan sekarang filler permanen tuh udah ditinggalkan ya. Sekarang lebih beralih yang mana kalau kita nggak suka tuh bisa dicairin seperti yang tadi dokter jelaskan. Nah, itu bertahan berapa lama, Dok, kalau filler itu sendiri? Filler biasanya kita 6 bulan sampai 2 tahun. 2 tahun? Iya, bisa. Oke. Tergantung posisinya juga sama perawatannya. Itu kalau mau lebih awet nih, Dok, kayak kita misal aku pengen perawatan tapi aku juga pengen hemat gitu. Nah, biar tahan lama tuh digimanain biar nggak cepet tacap gitu. Biasanya kita jangan terlalu menekan bagian yang di filler karena dia kan gampang hilang kalau ditekan. Longsor gitu. Iya, longsor. Jadi jangan mentang-mentang udah perawatan di hidungnya dipegang Betul. gitu ya. Lifestyle juga penting. Oh, lifestyle. Ya. Makanan juga berpengaruh, Dok. Makanan nggak terlalu, misalnya kayak minuman-minuman alkohol Alkohol gitu. terus rokok kayak gitu-gitu sih yang beracun buat tubuh aja. Oh, ternyata ada faktor-faktor lain juga ya. Iya. Berarti idealnya 6 bulan sampai 2 tahun gitu ya. Nah, kalau semisal nih, Dok, saya tuh ngebet banget nih pengen filler gitu. Setelah 1 tahun tuh udah harus tacap, tapi kok
kayaknya ini sih butuh untuk berhemat jadinya nggak tajam nih. Itu gimana dok? Emang bisa? Nggak apa-apa, nggak Nggak masalah. Tapi biasanya kan kalau udah pernah filler kan kayak Iya. "Ih, cantik dulu, pengen lagi." Ya ditacap Edik lagi. jadi. Betul. Tapi maksudnya yang udah disuntikin itu sendiri tuh nggak masalah. Nggak masalah karena tadi diserap sama tubuh. Oh aman ya Aman. dok ya berarti. Aku kira gini, aku takutnya ya dok ya kalau filler seperti itu kan ada kasus katanya fillernya di dagu tiba-tiba berubah jadi di pipi atau di bagian sini Betul, gitu-gitu. betul. Itu bisa, tapi biasanya yang collagen stimulator yang tadi. Oh karena dia cepat untuk Migrasinya berpindah gitu, cepat migrasinya. pindah gitu. Kalau yang shaping kan dia tujuannya benar-benar Membentuk di gitu. pada satu lokasi itu. Oke, berarti udah sangat jelas terang benderang ini tentang filler ya dok ya. Tentang filler kita juga udah tahu sebenarnya rate-nya tuh berapa. Jadi kalau ada rate di bawah itu jangan mudah tergiur teman-teman, karena kita juga harus lihat nih tempat untuk fillernya itu sendiri seperti apa, apakah sudah ada izinnya, yang mengerjakannya sendiri gimana, apakah sudah tenaga profesional atau tenaga medis gitu. Kita harus lihat itu juga ya dok ya, faktor itu. Nah selanjutnya nih dok, kalau tadi sudah bahas mengenai filler, kita bahas mengenai botox. Oke. Botox kan 11-12 nggak sih? Bisa Bukan. dibilang kayak gitu. Oke. Tapi yang paling membedakan botox dengan filler sendiri itu apa? Dari bahannya udah beda ya. Bahannya itu dia botulinum toksin, jadi emang ada kayak serum gitu. Sama-sama cairannya juga, tapi dia nggak bisa buat shaping, dia lebih untuk kerutan-kerutan aja gitu. Terus bisa buat ngecilin tapi di bagian tertentu, kayak rahang, terus kayak apa nih bagian pundak gitu dia bisa kecilin. Ngecilin pundak dok. Bisa. Tapi itu bukannya banyak banget jadi Banyak butuh banget. detoxnya. Betul. Kok detox? Botox, Botox ya. teman-teman, sorry. Jadi kalau botox itu kenapa kerutan bisa jadi tersamarkan atau bahkan hilang? Itu gimana cara kerjanya? Atau ngeblok kah atau gimana? Dia melemaskan otot Oh gitu. gitu. Jadi kalau otot kita lemes kan nggak terlalu dipakai ototnya. Jadi kerutannya juga hilang. Apalagi kalau rahang ya. Rahang kan kalau kita semakin sering makan, Ngunyah gitu ya. ngunyah, itu kan pasti tambah gede. Jadi dilemesin gitu. Nah, ngomong-ngomong soal rahang nih dok, biasanya permasalahan orang itu tidak simetris. Kayak aku nih ya, sering ngunyah bagian sini, terus kayak lebih gede bagian sini gitu. Nah, itu bisa nggak sih dok perawatan yang bisa ngembaliin lagi atau bisa bikin simetris gitu? Bisa pakai botox tuh bisa Pakai juga. botox itu. Jadi misalnya cuman yang kanan yang lebih gede, dosisnya nanti yang kanan lebih Kanan banyak. aja. Gitu. Jadi kalau botox sendiri itu punya efek negatif kah atau enggak dok? Kalau botox sih lebih ke memar aja, memar. Terus nanti ada bekas-bekas suntikan biasanya, tapi nggak jarang juga kalau bisa di dahi itu kadang ada bikin pusing dikit. Oh Gitu. bisa. Kok bisa sampai pusing itu gimana dok? Karena kan kita pas nyuntik di otot itu mungkin agak kebanyakan atau mungkin baru yang pertama kali coba karena ototnya udah lemes jadi gampang bikin pusing. Gitu. Bisa ya ternyata bisa. ya? Bisa juga asimetris. Jadi kanan sama kiri agak beda. Tapi tetap bisa ditangani, jadi tetap ditacap, bisa ditacap. Lagi ya. Kalau untuk botox sendiri, kalau tadi kan filler kan 6 bulan sampai 2 tahun. Untuk botox sendiri tuh bertahannya selama apa dok? Kalau botox biasanya pengulangan 4 sampai 6 bulan. Oh malah lebih ini ya? lebih pendek. Lebih pendek. Betul. Itu kenapa dok? Itu karena kan otot kita pasti gerak terus, dipakai terus kan. Oh iya ya. Jadi pasti lebih pendek. Lebih pendek. Oke. Nah, kalau botox itu sendiri dok, ada jenis-jenisnya nggak sih? Ada juga sama kayak misalnya made in Korea, Eropa kayak gitu. Yang paling apa namanya sering dipakai di Indonesia yang mana? Kalau di kita sih yang Eropa. Yang Eropa. Amerika juga kayak gitu. Itu faktor apa bisa memilih itu dok? Hasilnya oke, bagus, ketahanannya juga bagus. Terus kan kadang ada yang misalnya udah sering botox, terus tiba-tiba dia harus nambah-nambah lagi. Kalau yang dipakai di kita itu dia relatif stabil. Jadi itu sih consider pemilihan botoxnya.
Oke. Jadi lagi-lagi Eropa itu ya dok ya, yang bagus. Kalau botox sendiri itu biayanya gimana dok? Kita start 1.050.000 itu 1.050.000 untuk 10 unit. 10 Tergantung titik mana. itu berarti. Enggak, biasanya kita Unit satu gimana? suntikan itu 2 sampai 3. Oh Tergantung gitu ya, area yang mau di botox. di botox 10 unit berarti 1, berapa? 1.050.000. 1.050.000 sampai Tak terhingga. tak terhingga karena itu tadi jumlahnya itu mempengaruhi. Betul. Tapi biasanya yang di botox tuh bagian mana sih dok? Kalau pasien-pasien yang datang ke dokter tuh pengennya yang di botox tuh area mana gitu? Biasanya ini upper face kayak dahi sama mata kan sering dipakai kan kita. Iya ya dok, kayak ini ya. Kalau pas ketawa kayak gitu. Nggak jarang juga rahang. Biasanya ini juga kayak wanita-wanita muda gitu banyak banget yang botox rahang. Mudah? Biasanya usia berapa dok? Biasanya mulai 17 tahun ke atas. Karena kan udah concern ya sama Udah kecantikan, penampilan. penampilan gitu-gitu ya. Kayak pengen lebih tirus kayak gitu. Jadi anak SMA tuh ada juga dok Ada. yang udah botox itu. Ada. Tapi itu nggak masalah berarti atas usianya minimal berapa untuk melakukan prosedur botox tersebut? Sebenarnya kalau usia minimal kita nggak ada, mungkin ya belasan tahun. Tapi kalau untuk yang 17 tahun ke atas biasanya harus disertai pendamping. Gitu, karena kan belum bisa bikin keputusan sendiri ya. Gitu. Iya. Nah, kalau filler kan kita udah tahu nih dok, filler itu kalau udah disuntikan itu bisa larut ke tubuh gitu ya. Dia bisa hilang dengan sendirinya. Tapi kalau botox tuh kayak gimana dok? Apakah sama? Sama, mirip-mirip kayak gitu. Dia kan diserap aja sama tubuh, jadi nggak masalah sih. Nah, kalau seperti fenomena-fenomena yang botox terus dia sampai bisa di wajahnya dia jadi menggumpal banyak banget cairan. Itu tuh karena apa sih dok sebenarnya? Kalau yang botox, jarang banget kasus kayak gitu, karena kan dia cairannya lebih dikit daripada filler, kayak gitu. Jadi ya udah diserap aja, apalagi otot kita sering bergerak, jadi nggak masalah. Oke. Jadi itu tadi ya teman-teman seputar filler dan juga botox. Tadi kita juga udah ngobrol sedikit tentang V-shape gitu, yang mana sekarang lagi ngetren banget ya V-shape gitu. Ala-ala Korea gak sih dok? Iya, Korea. Tapi emang itu bagus sih dok, kayak lancip tapi nggak yang terlalu runcing gitu. Betul. Nah, kalau tujuan akhir sebenarnya dari perawatan itu tadi sebenarnya kan ingin tampil awet muda gitu. Kalau ada nggak sih tips untuk perawatan supaya awet muda tuh selain yang itu tadi kita bahas, itu tuh apa aja dok? Yang jelas kalau awet muda lifestyle itu perlu dijaga. Tetap kelihatan kok dari kulit orang tuh juga bisa kelihatan. Kalau hidup sehat, sering makan sayur, buah, serat kayak gitu kelihatan. Terus juga perawatan, selain treatment juga skincare. Karena kan kulit juga butuh vitamin ya. Iya benar. Kalau kita minum vitamin, kulit skincare, vitaminnya skincare kayak gitu. Nah, kan sering banget nih ada pepatah tuh katanya kamu adalah apa yang kamu makan. Betul. Gitu. Nah, itu dokter dari sisi medis bisa melihat gitu. Oh, ini lifestyle-nya bagus nih, makanannya bagus gitu. Atau ini dia suka makan fast food, junk food gitu-gitu. Kelihatan dari apa, Dok? Biasanya kalau yang suka makan fast food, manis-manis itu mungkin gampang berjerawat kayak gitu. Itu. Saya banget, Dok. Terus Dok. Terus kalau yang suka makan sayur itu kelihatan kulitnya lebih lembab. Oke. Minum air putihnya banyak gitu. Itu kelihatan banget ya berarti ngaruh. Nah, habis itu Dok, di usia berapa kita harus concern mulai merawat wajah kita untuk anti aging. Itu di usia berapa sih Dok? 20 tahun biasanya. 20 tahun. Karena sudah mulai proses agingnya. Oh, berarti saya telat nih kalau mulai dari sekarang gitu. Jadi harusnya dari mulai umur 20 tahun gitu. Betul. Nah, step apa sih Dok yang bisa kita lakukan? Kita nih biasanya banyak orang awam usia 20 tahun tuh kayak aduh masih muda banget, nggak perlu perawatannya aneh-aneh. Tapi ternyata itu kita udah butuh nih perawatan anti penuaan itu tadi. Nah, stepnya apa aja Dok? Untuk treatment. Untuk treatment ataupun perawatan skincare gitu. Kalau untuk skincare-nya umur 20 biasanya
kita mulai pakai retinol sama vitamin C kayak gitu. Tetap ya urutannya tetap facial wash, toner, serum. Serumnya itu tadi vitamin C, retinol, butuh sunscreen paling penting, jangan lupa. Sunscreen tuh harus dari bayi sih sebenarnya, biar lebih bagus gitu ya. banget pencegahannya. Iya. Gitu. Kalau treatment bisa pakai laser, itu juga buat meremajakan kulit. Botox, jadi botox tuh nggak perlu nunggu usia 30 Usia, 40. nggak perlu nunggu yang sampai kerutan banget Iya gitu ya. betul. Kalau semakin dini dilakuin, botoxnya nanti semakin bagus. Jadi kerutannya nggak terlalu kelihatan waktu usia 40. Oh, berarti itu bisa menstimulasi Kolagen Kolagen juga, juga, oh. mencegah keriput lebih cepat. keriput. Oke, aku kira cuman untuk instan itu, Dok, kayak botox, filler, ternyata dia bisa menstimulasi juga. Betul. Oke. Nah, kalau gitu, Dok, apa namanya, retinol sama vitamin C itu berarti digabungin atau gimana? Bisa. Bisa Bisa. pisah kayak malam sama pagi Betul. gitu. Biasanya vitamin C lebih ke pagi, kalau retinol biasanya dipakainya malam. Oke. Kalau ini cream mata itu pengaruh nggak sih, Dok? Itu pengaruh nggak pengaruh? Kenapa pengaruh nggak pengaruh itu seperti apa maksudnya, Dok? Dia mirip-mirip sama moisturizer pelembab. Jadi memang ada beberapa eye cream yang kandungannya oke banget, tapi ada beberapa juga yang ya udah kita pakai pelembab aja cukup gitu. Jadi sebenarnya tergantung yang kamu beli itu apa. Harganya berapa gitu ya, Dok ya. Kandungan, balik lagi kandungannya apa gitu. Nah, kalau ini, Dok, apa namanya, kita sebagai yang udah terlambat untuk gimana perawatan anti penuaan itu tadi, kalau aku kan usiaku 24, ternyata udah telat nih, karena harusnya di usia awal 20-an gitu. Nah, kalau aku kan udah mulai ada kerutan, terus mulai bekas jerawat gitu-gitu. Nah, itu dari dokter sarannya untuk kayak gitu tuh gimana, Dok? Mulai botox. Ayo kita botox. Ayo mulai botox. Botox, Oh, terus botox. filler, tapi Filler, bisa pakai yang kolagen stimulator dulu kalau misalnya usia Karena muda nggak kan yang belum apa loss namanya, banget gitu. Tapi kalau yang misalnya pengen shaping ya nggak apa-apa, yuk gitu. Kalau yang ini, Dok, udah apa namanya, ada bekas jerawat gitu. Kan kalau aku tuh ada jerawat tuh kayak dulu ya, Dok, sekarang udah nggak pernah loh, Dok, gitu. Kalau dulu tuh ada bekas jerawat kayak pengen deh ditowel-towel gitu. Gatel ya tangannya. Ternyata itu bikin jerawatnya malah membekas. Betul. Itu kayak disayangkan, padahal saya noelnya tuh beberapa tahun yang lalu tapi sampai sekarang masih ada. Betul. Nah, itu gimana, Dok? Kalau kayak itu kan jadi jelek ya kalau kita mau make up tuh jadi kayak bertekstur gitu. Nah, caranya kayak gimana, Dok? Kalau untuk bekas jerawat biasanya kita bisa pakai microneedle ataupun laser. Kalau bopeng ya, kalau misalnya bopeng itu nggak bisa pakai skincare. Nggak bisa ya? Nggak udah bisa sama tidak sekali, tertolong. tertolong. Jadi kalau ada klaim-klaim itu jangan langsung percaya. Emang laser ya itu yang paling. Laser, microneedle gitu. Kalau microneedle itu apa, Dok? Iya, jadi kayak pakai dermapen, tapi jarumnya lebih kecil, jadi lebih nggak sakit. Jadi kayak ditusuk-tusuk kulitnya. Kayak lapisan pakai kulit. pen gitu, pakai jarum kecil-kecil. Itu tujuannya untuk Rangsang kolagen juga. kolagennya biar memproduksi biar nanti bisa Kulitnya bisa kulitnya naik. naik lagi. Ternyata Gitu. seperti itu. Kalau untuk pengerjaannya sendiri kan nggak mungkin satu kali langsung Betul, jadi dong, Dok. iya. Harus berapa kali kalau kayak gitu? Tergantung keparahannya. Parahannya. Kalau kayak aku kayak gini, ini, ya Allah, ini tuh udah bopeng-bopeng kayak, ya nggak bopeng banget sih, Dok. Nggak. Cuman ada bekas jerawat. Itu tuh berapa kali pengerjaan kira-kira? Kalau seperti Kak Yuni ini biasanya 3-4 tuh udah lumayan banget hasilnya. Udah lumayan ya, berarti Ya. nggak terlalu nggak terlalu bikin kantong kita kering nih ya kalau 3-4 Betul. kali gitu. Masih oke ya berarti. Masih oke gitu. Oke. Terus kalau selain itu, Dok, kalau kita udah perawatan nih pakai laser apalagi, nah habis itu langkah kita biar perawatan yang kita lakuin itu nggak sia-sia lagi tuh kayak gimana, Dok? Kalau itu tetap lifestyle, skincare kayak gitu. Kalau misalnya ada jerawat langsung ditanganin.
jangan didiemin aja, nanti tetap jadi bopeng kayak gitu. Loh, kalau ada jerawat tuh ada yang bilang kalau jerawat tuh dibiarin aja wes, nanti hilang dengan sendirinya. Ada yang tapi yang bener yang mana ini dok Harus sebenarnya? harus diobatin. Harus diobatin. Bisa pakai yang dijual bebas, yang OTC. Tapi kalau yang emang udah parah banget disaranin konsul aja. Oh berarti bisa kalau apa namanya masih 1-2 gitu obat total. Betul. Obat-obat total. Tapi kalau ada kan yang semisal dia mau puber gitu, jadinya munculnya Breakout, semuanya breakout parah gitu, memang harus konsultasi ke dokter. Betul, gitu. Oh gitu. Nah kalau semisal nih dok, salah penanganan di awal untuk jerawat itu sendiri, nantinya jadi lebih susah dong berarti untuk penanganannya. Betul banget itu. Kalau udah parah banget dia gampang jadi bopeng. Makanya kalau belum parah mending langsung diobatin. Kayak gitu. Kalau biasanya dok, pasti remaja-remaja putri nih kayak anak-anak SMA gitu banyak dong yang datang ke dokter. Betul. Itu pasti permasalahannya kan jerawat ya dok ya. Kebanyakan gitu. Gitu. Nah dokter gitu, treatment apa yang dokter sarankan untuk remaja-remaja seperti itu? Kalau jerawat biasanya kita bisa peeling. Facial juga oke, tapi kalau yang jerawat gede-gede nggak disaranin facial, mending peeling. Kita bisa suntik jerawat juga, terus tetap ngurangin makan manis, makan susu kayak gitu. Terus apalagi ya, lifestyle juga ngaruh sih. Peeling tuh berarti aku pernah dok, peeling tuh kayak dikasih cairan, terus kita perih banget, ya nggak sih dok? Beda-beda. Beda ya, kalau di MD sendiri kayak Kalau gimana di MD peelingnya? ada yang cekit-cekit tapi dikit, nggak sampai perih, cuma beberapa saat aja. Ada yang dia enggak, jadi ada yang time dependent, jadi dibiarin aja beberapa waktu yang lama terus dibilas, itu nggak perih. Oh berarti itu ngasih apa cairan untuk mengeringkan jerawat itu tadi? Ada eksfoliasinya. Oh ada eksfoliasinya. Kayak AHA gitu. Ya itu dokter lah ya yang paham. Kita kalau butuh itu jadi tinggal datang aja ke dokter. Nah dok, kalau apa namanya warga Kediri itu kan sekarang pasti banyak dong yang ke MD gitu ya secara. Nah di MD sendiri yang banyak banget kasusnya tuh apa? Tergantung usia biasanya. Kalau remaja kan emang lebih ke jerawat. tadi, Kalau yang mungkin wanita-wanita muda itu lebih ke shaping juga. Yang misalnya udah usia 30 tahun ke atas tuh banyak banget yang shaping, kerutan gitu, flek juga ada. Jadi tergantung usia itu tadi ya. Betul. Nah dok, kita kan udah mau selesai nih, apa namanya ngobrol-ngobrol sore kita ini udah mau selesai. Dokter minta sarannya dong buat apa namanya teman-teman di rumah, teman-teman Radar Kediri nih ya yang nonton podcast ini, gimana tips untuk tampil cantik tapi tetap aman gitu. Gimana caranya dari seorang dokter dari sisi kacamata medis lah, seperti apa dok? Oke, buat teman-teman, pertama kita tetap harus jaga lifestyle. Kedua skincare. Skincare ini nggak hanya cewek aja ya, jadi cewek cowok tetap pakai skincare. Yang penting sunscreen itu yang paling utama, supaya kerutannya nggak tambah banyak, nggak muncul flek kayak gitu. Terus kalau misalnya mau treatment anti aging, dilakuin secepatnya, nggak apa-apa daripada kerutannya tambah banyak. Apalagi teman-teman yang kerja di bidang entertainment, gitu pasti butuh perawatan anti aging, shaping juga gitu betul ya. Kayak gitu. Jangan takut juga, karena pasti yang dilakuin di klinik, apalagi di MD Kediri itu pasti aman, gitu. Oke dok, kalau mau perawatan nih di bulan Oktober November ini ada nggak sih promo spesial dari MD sendiri? Ada dong, pasti kita tiap bulan biasanya ada promo. Gitu. Jadi langsung aja pantengin di Instagramnya ya dok ya. Instagramnya apa dok? MD_Kediri. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah stay terus di podcastnya Radar Kediri. Dan hari ini bareng Dokter Mita, terima kasih dokter, seru sekali ilmu semua yang dikasih sama dokter ini. Jadi buat kita para cewek, nggak cuma cewek tapi cowok sekarang tuh penampilan penting banget. Kita harus lebih aware lagi, karena bukan ngobrol tentang kecantikan aja nih ya, tapi tentang kesehatan kulit ini. Betul. Penting banget. Nah terima kasih dokter atas waktunya. Dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Radar Kediri TV dan like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ke temannya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.